Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan memberikan materi untuk kelas 10, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan untuk memulai pelajaran kita hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai pelajaran kami pagi hari ini, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, akal budi, pengertian, sehingga kami boleh dapat mengikuti setiap materi pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya memberikan materi. Perkenalkan, nama saya Elisa Febrian Kos Romewo. Saya guru agama Kristen dan budi pekerti di SMK Budi Utomo 1 Cilacap, dan juga saya mengajar di SMK Budi Utomo 3 Maus. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pagi hari ini untuk kelas 10 bab 1 adalah dengan judul atau tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Bahan Alkitab, bahan bacaan adalah di dalam 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, dan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Nanti anak-anak bisa baca di rumah. Nanti materinya saya tulis di bagian bawah dari video ini ya. Bagian pertama adalah pengantar. Itu ada contoh dari Chili Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan seperti ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap orang pasti bertambah usianya. Setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun, usia kita terus berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya kita menutup mata dan meninggal dunia kelak. Namun bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikiran, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di bukunya ya. Boleh didapat seperti ini, buku kelas 10 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saya hanya memberikan ringkasan saja. Bisa dibaca di buku. Bagian rangkuman dari materi ini tentang bertumbuh di dalam hal kedewasaan dan semakin berhikmat. Jadi ringkasannya atau rangkumannya adalah kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Dari ilmu psikologi kita belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja.
Dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Yang menjadi masalah, hikmat tidak kita peroleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Tertulis di kitab Amsal 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Jadi dari Tuhanlah hikmat itu datang. Pengetahuan dan kepandaian diberikan oleh Tuhan. Saat kita takut kepada Tuhan, saat kita sungguh-sungguh dalam kita beribadah, kita mengasihi Tuhan, ada hikmat, ada pengetahuan, ada kepandaian. Jadi di atas segala-galanya, utamakanlah hal kerohanian terlebih dahulu sebelum kita belajar hal-hal yang lain, supaya hikmat, kedewasaan, cara kita berpikir semakin hari semakin dewasa, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kira-kira ini ringkasan materi yang bisa saya bagikan untuk kelas 10. Nanti selanjutnya bisa kalian pelajari. Saya tulis materinya di bawah video ini, ya. Puji Tuhan, mari kita untuk mengakhiri hari ini, pelajaran hari ini, kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Biarlah kami memiliki kepercayaan diri yang baik, ya Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk memiliki sikap hidup yang baik, yang tercermin melalui perkataan dan perbuatan kami. Berilah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengontrol emosi kami dengan baik. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.